cukup indah. Nah, jadi saya ada tugas dari mata kuliah Cross Cultural Understanding, mewawancarai orang dari berbagai suku. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, boleh nggak diceritain sedikit tentang latar belakang suku dan budaya Anda, misalnya asal daerah dan lingkungan keluarga. Nah, jadi sebenarnya saya itu memang berasal dari Papua Barat. Saya juga memiliki latar belakang dari daerah Dairi, Sumatera Utara. Lingkungan keluarga saya itu memang sangat kental dengan adat Papa yang bersifat patrilineal gitu, Pak. Jadi sejak kecil saya itu udah dididik untuk lebih mengenal nilai-nilai tentang Sulawesi Lima. Jadi budaya Papa itu juga sangat dekat dengan alam dan menekankan penghormatan kepada orang tua secara leluhur. Oh, berarti sejak kecil sudah dikenalkan dengan adat Batak Papak. Kalau di keluarga saya juga Batak Toba, begitu nilai adat dan penghormatan kepada orang tua sudah ditanamkan sejak kecil, walaupun istilah dan sistemnya berbeda. Menurut kakak, nilai apa yang paling penting dalam budaya Papak dan paling mempengaruhi cara hidup masyarakatnya? Jadi nilai yang paling utama itu adalah nilai tentang Sulang Silima dan tanda burju. Sulang Silima itu mengatur 5 unsur kekerabatan yang menjaga keharmonisan sosial. Sedangkan tanda burju itu merupakan tanda ketulusan dan kebaikan hati. Nilai ini membuat kami untuk selalu mengutamakan musyawarah dan saling menghormati juga, terutama dalam pengambilan keputusan adat. Menarik sekali. Kalau di Batak Toba, Deliana Tolu juga berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial. Jadi kelihatannya walaupun istilahnya berbeda, semangat menjaga harmoni dan musyawarah itu sama kuatnya. Dalam budaya Pakpak, bagaimana cara menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan tertentu? Jadi hormat itu menurut adat kami itu ditunjukkan melalui bahasa, Kak, perilaku juga dan tradisi. Kami itu menggunakan panggilan kekerabatan yang spesifik seperti puang, mamang, dan nande. Jadi secara perilaku kami menundukkan kepala saat lewat di depan orang tua. Selain itu juga ada tradisi ini memberikan makanan terbaik seperti pelang sebagai bentuk kasih sayang dan bakti kepada orang tua. Wah, itu sangat bermakna ya. Kalau di Batak Toba juga ada penghormatan lewat sikap dan pemberian adat. Tapi bentuk menerbab ini khas Pakpak dan menunjukkan penghormatan lewat tindakan nyata. Dalam budaya Batak Toba dikenal sistem Daliana Tolu. Apakah dalam budaya Pakpak juga terdapat sistem kekerabatan yang serupa dan seberapa penting perannya? Nah, iya Kak, dalam budaya Papa itu dikenal juga ada sistem Sulang Silima yang tadi kan. Jadi sistem ini mirip fungsinya dengan Dalian Natolu. Sulang Silima ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada Sina Atna, Beru, Puang, dan Hula-Hula. Jadi sistem ini sangat vital karena tanpa keterlibatannya suatu acara tidak dianggap tidak sah. Ia mengatur hak dan kewajibannya terutama dalam pernikahan dan kematiannya. Kalau di Batak Toba, Daliana Tolu sering dianalogikan sebagai tugu berkaki 3. Hula-hula sangat dihormati, dengan tubuh setara, dan boru sangat berperan dalam pelaksanaan adat. Dari penjelasan kakak, Sulan Silima tampaknya bahkan lebih rinci ya, karena terdiri dari 5 unsur. Jadi bisa dikatakan, baik Daliana Tolu maupun Sulan Silima sama-sama menjadi fondasi kehidupan sosial dan adat dalam masyarakat. Bisakah kakak ceritakan secara singkat bagaimana upacara adat dalam peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam budaya Papak? Jadi untuk kelahiran itu ada tradisi memerintahkan pagit sebagai bentuk syukuran. Dalam pernikahan itu terdapat prosesi mengurumbang dan pesta adat yang melibatkan pertukaran adat sesuai hukum Papak. Untuk kematian pula itu ada upacara penguburan yang sangat menekankan peran beru dan puang dalam untuk membantu keluarga yang berduka. Kalau di Batak Toba juga pernikahan dan kematian selalu melibatkan banyak pihak keluarga sesuai perannya masing-masing. Menurut Anda, upacara adat mana yang paling sakral dan paling masih sama seperti dulu? Jadi upacara yang paling mengena kali itu di Papua itu ada upacara menerbeb atau penggunaan pelem yang dianggap sangat sakral.
terutama dalam pemberkatan, permohonan restu, atau penyambutan anggota keluarga yang berhasil. Jadi untuk di era modern ini Kak, pelaksanaannya itu lebih ringkas. Dulu bisa berlangsung berhari-hari. Kalau untuk sekarang disesuaikan dengan waktu dan efisiensinya aja, meskipun makna adatnya tetap dijaga. Apakah Anda pernah berinteraksi dengan suku lain, khususnya Batak Toba? Untuk sekarang ya Kak, saya sering berinteraksi dengan orang Batak Toba karena menurut saya perbedaannya itu Batak Toba cenderung lebih vokal dan langsung, sementara Papa itu lebih halus. Jadi sistem panggilan kekerabatannya juga berbeda. Pernah terjadi kesalahpahaman terkait urutan berbicara dalam rapat adat karena perbedaan peran Boru dan Pulau. Berarti itu sering terjadi ya. Kadang bukan karena tidak sopan, tapi karena aturan adat kita memang berbeda. Untuk pertanyaan yang terakhir, nilai atau kebiasaan apa dari budaya Papak yang penting dipahami oleh orang dari suku lain? Untuk nilai itu ada nilai ketulusan dalam tulang silima. Jadi orang Papak itu sangat menghargai ikatan untuk yang kekerabatan, kedudukan puang itu sangat dihormati. Terus kedudukan puang ini sangat dihormati juga. Beru yang nilai untuk beru itu sangat diandalkan juga. Jadi tanda burju itu adalah bentuk penghormatan yang kasih, bukan sekedar hanya untuk materi aja. Berarti kalau nilai ini dipahami, saya rasa hubungan lintas budaya akan jauh lebih harmonis. Boleh nggak kakak ceritakan sedikit tentang latar belakang budaya kakak, misalnya asal daerahnya di mana, latar belakang mengenai budaya itu gimana? Nggak kakak ceritain sedikit tentang budaya kakak dan latar belakangnya, misalnya asal daerahnya dari mana dan latar belakang mengenai budaya itu gimana? Boleh kak. Saya berasal dari Simalungun, tinggalnya itu di Sumatera Raya. Lingkungan keluarga saya di sana kental dengan adat Simalungun, di mana penggunaan bahasa Simalungunnya yaitu bahasa Simalungunnya atau saham Simalungun digunakan sehari-hari di keluarga kami. Dan nilai-nilai yang di sana yaitu menghormati leluhur serta gotong royong sangat ditanamkan sejak kecil. Berarti adat dan bahasa masih benar-benar hidup dalam keluarga dan memang diajarin dari kecil. Kalau di keluarga Batak Toba juga mirip, bahasa daerah dan adat biasanya masih sangat terasa, terutama di lingkungan pedesaan. Menurut kakak, nilai apa yang paling penting dalam budaya suku Anda dan paling mempengaruhi cara hidup masyarakatnya? Nilai budaya yang paling penting yaitu kebenaran bobona atau kebenaran adalah pangkal atau dasar. Di filosofi budaya kami yaitu kami harus harus benar-benarlah menanamkan nilai-nilai bahasa Simalungun supaya kami bisa saling masih aminan, masih teguh-teguhan dan masih padearan. Artinya itu saling menopang, saling menuntun dan saling memperbaiki yang menjadi dasar fondasi sosial kami. Kalau di Batak Toba juga ada penekanan kuat pada kejujuran dan tanggung jawab. Tapi istilah ada penekanannya memang berbeda. Tapi di sini bisa dinilai bahwa nilai dasarnya serupa, hanya cara pengungkapannya yang khas tiap sukunya. Dalam budaya Simalungun, bagaimana cara menunjukkan sikap hormat kepada yang lebih tua atau memiliki kedudukan tertentu? Cara menunjukkan sikap hormat kami yaitu hampir serupa dengan budaya Batak lainnya. Kami menghormati orang tua atau yang lebih tua, berkedudukan dengan panggilan adat yang benar seperti ama, inang atau sapaan pertuturan. Dalam pertemuan adat, kami menggunakan tortor dan gondang atau musik tradisional Simalungun. Untuk menghormati, selain itu ada tradisi menulangi natua tua yang artinya itu menyuapi orang tua sebagai tanda penghormatan tertinggi. Tradisi menulangi itu memang sangat bermakna. Di Batak Toba juga ada bentuk penghormatan serupa, meskipun tata caranya yang berbeda. Tapi intinya sama, yaitu menempatkan orang tua pada posisi yang sangat mulia.
Dalam budaya Batak Toba dikenal sistem Dalian Natolu. Apakah dalam budaya Batak Simalungun juga ada sistem kekerabatan yang serupa? Bisa dijelaskan perannya? Sebenarnya kami juga ada sistem kekerabatan kami, yaitu Galuh Sakundulan, yang dimana kami di Simalungun memiliki Galuh Sakundulan atau 3 Samadulu, yang perannya mirip dengan Dalian Natolu di Batak Toba. Nah, kalau kami itu terdiri dari tondok atau pihak pemberi perempuan atau hula-hula yang dihormati. Nah, yang kedua itu ada sanina, yang dimana saudara kandung atau dongan tubuh. Dan yang terakhir itu ada teman seperjuangan. Sanina itu sama juga dengan teman seperjuangan. Nah, yang terakhir itu ada bolu, yang dimana pihak penerima perempuan yang dilindungi. Sistem ini sangat vital. Tanpa ketiga unsur, upacara adat ini tidak akan terjadi, atau seperti kita mau menikah, berhajabuan atau kematian tidak bisa berjalan dengan sah. Karena di Galuh Sakundulan ini kami mempunyai etika dan posisi kami masing-masing. Kalau di Batak Toba sendiri, Dalian Natolu diibaratkan seperti tubuh berkaki 3. Hula-hula dihormati, dongan tubuh berangkat setara, dan bolu dilindungi. Menariknya, walaupun istilah berbeda, konsep keseimbangannya ternyata sangat mirip ya. Berarti bisa dibilang baik Dalian Natolu maupun Galuh Sakundulan sama-sama menjadi fondasi utama kehidupan adat. Bisakah kakak ceritakan secara singkat bagaimana upacara adat dalam peristiwa penting seperti pernikahan, kematian, dan kelahiran? Upacara adat peristiwa penting di kelahiran yaitu biasanya ada upacara memberi tanda atau syukuran sederhana di rumah. Pernikahan atau maharajabuan itu prosesinya panjang, dimulai dari Mangarisik, Mahakasinamut, dan puncak adat pesta adat Simalungun. Nah, dengan penyerahan suri-suri atau kain adat Simalungun dan gondang. Di kematian itu ada upacara khusus atau marojong bolu atau meninggal dunia. Jika meninggal adalah orang tua yang cucunya lengkap dinamakan sayur matua. Berarti struktur dan konsepnya ternyata hampir sama dengan Batak Toba, terutama dalam tahapan pernikahan dan penghormatan pada orang tua yang meninggal. Menurut kakak, upacara adat mana yang paling sakral dan apakah pelaksanaannya masih sama seperti dulu? Bagi saya, upacara menangkal koli atau menggali tulang belulang atau upacara kematian sayur matua adalah yang paling sakral karena menghormati leluhur. Di perubahan sekarang, di era modern ini pelaksanaannya lebih ringkas. Dulu mungkin berhari-hari, tapi sekarang bisa selesai dalam setengah hari. Nah, penggunaan alat musik, gondang sebangunan sering diganti dengan organ tunggal. Namun, esensi nilai adatnya tetap diusahakan bertahan. Apakah kakak pernah berinteraksi dengan orang dari suku lain, khususnya Batak Toba? Lalu bagaimana kakak menyikapinya? Perbedaan paling terasa adalah pada dialek bahasa dan beberapa istilah pertuturan serta penekanan adat. Kesalahpahaman jarang terjadi, tapi terkadang ada perbedaan cara pandang mengenai urutan adat. Cara menyikapinya itu ada kami menyelesaikannya dengan persetubuhan atau dengan duduk bersama. Saya pelajari sistem Toba dan teman saya coba menghormati kekhasan Simalungun. Kuncinya saling menghargai. Yang terakhir, nilai apa dari budaya Batak Simalungun yang menurut kakak penting dipahami oleh suku lain? Menurut saya yaitu nilainya yang paling penting yaitu tentang sapaan atau pertuturan dan kain adat atau suri-suri atau sering juga kami sebut dengan hiau. Yang berbeda dari Toba, kami sangat menjunjung tinggi etika berbicara atau bersopan santun dan kebersamaan dalam Galuh Sakundulan. Dan pemahaman bahwa Batak itu tidak sama semua, melainkan serumpun dengan suku-suku yang kaya dan yang paling penting.
Oke, dari wawancara ini saya pribadi yakin dan paham bahwa setiap suku Batak punya kekhasan yang sama, bernilai dan patut dihormati. Saya Kak sebenarnya dari Riau. Orang tua saya itu orang Karo, bapak saya. Asalnya itu dari Sarinembah, Kabupaten Karo. Itu Kak. Menurut kakak, nilai apa yang paling penting dalam budaya Karo? Nilai itu yang paling penting dalam budaya Batak Karo itu Kak, kekeluargaan yang pastinya Kak. Menarik. Jadi kekeluargaan menjadi fondasi utama kehidupan sosial. Dalam budaya Batak Toba juga begitu, terutama dalam acara adat, keluarga besar punya peran yang sangat kuat. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara masyarakat Karo menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua? Sebenarnya Kak, bukan hanya budaya Batak Karo yang menunjukkan rasa hormat ke orang yang lebih tua. Itu sebenarnya semua. Cuman kan Kak, kalau budaya Batak Karo itu harus tahu ngomong sama yang lebih tua, nggak bisa sembarangan ngomong, terus hormat juga gitu. Berarti sikap hormat itu lebih tunjukkan lewat etika berbicara dan perilaku ya. Ini sejalan juga dengan budaya Batak Toba yang sangat menekankan tutur kata dan sopan santun dalam adat. Dalam Batak Toba ada Dalian Natolu. Apakah di suku Karo ada sistem yang serupa? Ada Kak, namanya itu Rakuk Sitelu. Itu mirip kayak Dalian atau Lu seperti di Batak Toba tadi. Itu isinya itu kali bubu, anak beru, sama senina. Jadi itu penting untuk ngatur peran masing-masing di dalam suku budaya Batak Karo Kak. Jadi bisa dikatakan Rakut Sitelu punya fungsi yang sama seperti Dalian Natolu, Iya. Yaitu menjaga keseimbangan peran sosial dalam adat. Perbedaannya ada pada istilah dan praktiknya. Bisakah dijelaskan bagaimana upacara adat dalam peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian di budaya Karo? Bisa Kak. Kalau untuk kelahiran itu Kak, keluarga besar kumpul buat syukuran. Jadi ada doa bersama, terus orang tua atau keluarga yang lebih tua ngasih nasihat dan harapan baik untuk anak yang baru lahir. Terus kalau untuk pernikahan, adatnya itu lebih panjang. Jadi bukan cuma soal dua orang yang nikah, tapi dua keluarga besar yang ikut terlibat. Jadi semua diatur lewat sistem Rakuk Sitelu tadi Kak. Jadi ada kalimbubu, anak beru, dan senina yang masing-masing itu punya peran. Biasanya juga ada seperti bicara keluarga dan pemberian nasihat adat. Berarti terlihat jelas bahwa di setiap fase kehidupan adat selalu hadir dan melibatkan keluarga besar. Ini juga menunjukkan bahwa adat Karo bukan sekedar ritual, tapi bagian dari kehidupan sosial. Menurut kakak, upacara adat mana yang paling sakral? Upacara adat pernikahan sih Kak, karena itu melibatkan dua keluarga kan Kak. Berarti adanya penyesuaian bentuk tapi nilai dasarnya tetap dijaga. Ini juga menunjukkan bahwa adat bisa beradaptasi tanpa kehilangan maknanya. Apakah kakak pernah berinteraksi dengan suku lain? Perbedaan apa yang paling terasa? Kalau adanya interaksi dengan suku lain itu pasti ada kan Kak, kayak di sekeliling kita nggak hanya ada budaya Batak Karo, tapi ada budaya Batak Toba, Batak Simalungun, Nias, gitu-gitu kan Kak. Pasti yang berbeda itu dari cara kita ngomong Kak, dari cara logat kita ngomong Kak. Berarti komunikasi lintas budaya memang butuh saling memahami karakter masing-masing, bukan langsung menilai dari cara bicara saja. Pertanyaan yang terakhir, nilai apa dari budaya Karo yang penting dipahami oleh orang dari suku lain? Kalau menurut aku Kak, orang luar perlu ngerti kalau orang Karo itu sangat menjunjung keluarga. Jadi walaupun cara ngomongnya tegas, sebenarnya niatnya itu baik dan terbuka. Baik, itu penjelasan yang sangat penting. Jadi perbedaan gaya komunikasi seharusnya dipahami sebagai kekhasan budaya, bukan sebagai sikap negatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari suku Batak, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Nias, dapat disimpulkan bahwa setiap suku memiliki nilai budaya, adat, dan sistem sosial yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Secara umum, seluruh suku yang diwawancarai menempatkan keluarga dan sistem kekerabatan sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam pelaksanaan upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan kelahiran. Meskipun sistem kekerabatan yang digunakan berbeda-beda, misalnya Dalian Natolu dalam budaya Batak Toba dan sistem kekerabatan lain dalam suku-suku yang diwawancarai, fungsi utamanya tetap sama, yaitu mengatur peran sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat. Perbedaan budaya paling terlihat dalam cara berkomunikasi dan mengekspresikan nilai budaya. Beberapa suku cenderung lebih halus dan tidak langsung dalam berbicara, sementara budaya Batak Toba dikenal lebih terbuka dan tegas. Perbedaan ini dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam interaksi lintas budaya, terutama jika masing-masing pihak tidak memahami latar belakang budaya satu sama lain. Melalui wawancara ini, saya menyadari bahwa pemahaman lintas budaya sangat penting untuk mencegah konflik sosial dan membangun sikap saling menghargai. Sebagai bagian dari suku Batak Toba, saya belajar untuk tidak menilai budaya lain berdasarkan sudut pandang budaya sendiri, melainkan berusaha memahami nilai dan makna di balik setiap perbedaan budaya. Dengan demikian, keberagaman budaya di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan menjadi perpecahan. Terima kasih.